Sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Surabaya ialah bahasa dialek Arekan atau bahasa Arek Surabayaan. Dialek Arakan merupakan bahasa Jawa yang diucapkan di Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Sidoarjo, hingga Malang. Dialek ini berkembang dan digunakan oleh sebagian masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Hal ini terkadang terjadi kesalahpahaman bahwa kosakata bahasa Jawa sama dengan basa Surabayaan. Contohnya adalah kata wenehi, yang dalam bahasa Jawa berarti beri, namun untuk kosakata khas Surabayaan menjadi kek atau dikeki, diberi. Sistem pengetahuan Kota Surabaya merupakan kumpulan informasi dan data yang mencakup segala hal mengenai Kota Surabaya, seperti sejarah dan budaya Surabaya, geografi dan demografi Kota Surabaya, ekonomi dan bisnis di Surabaya, pemerintahan dan administrasi Kota Surabaya, transportasi dan infrastruktur di Surabaya, pendidikan dan kesehatan di Surabaya, pariwisata dan wisata kuliner di Surabaya, kebudayaan dan tradisi di Surabaya, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Surabaya, keamanan dan stabilitas Kota Surabaya. Sistem pengetahuan ini bisa terdapat pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, media elektronik, atau website yang menyediakan informasi dan data mengenai Surabaya. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Seperti contoh, komunitas ketimbang ngemis. Komunitas NG Ngemis memiliki semangat tinggi agar tidak hanya mengemis, ya. Komunitas Ketimbang Ngemis mendukung dan mengapresiasi mereka dengan berbagai cara, seperti memberi bantuan sembako, pelatihan, hingga pendekatan intensif berkelanjutan. Di media sosialnya, kamu bisa melihat mereka selalu mengunggah rekomendasi dagangan apa saja yang bisa kita beli. Tidak lain tidak bukan agar kita lebih aware dan bisa membantu mereka hanya dengan membeli dagangannya, loh. Jika kamu tertarik untuk bergabung atau berdonasi secara langsung dalam komunitas Surabaya ini, kamu bisa menghubungi Instagram mereka di Ketimbang Ngemis Surabaya. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Salah satunya Surabaya memiliki beragam sistem, peralatan hidup, dan teknologi yang meliputi sistem transportasi, sistem pelayanan publik, infrastruktur kota, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu bentuk contohnya ialah bus Wirawiri Surabaya sudah sepekan beroperasi. Kehadirannya diharapkan mampu membuat pengguna kendaraan pribadi beralih sehingga beban kemacetan di Kota Pahlawan bisa. Kali ini, saya yang akan menjelaskan, karena teman saya yang sebelumnya izin ke toilet. Sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem pencaharian hidup dan ekonomi di Surabaya mencakup perdagangan industri, jasa, pertanian, serta sektor pariwisata yang semuanya berkontribusi pada ekonomi tersebut. Perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian di kota Surabaya. Selain itu, nelayan merupakan mata pencaharian yang ada di Surabaya, tepatnya di daerah pesisir pantai. Sistem religi. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme, atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejauhan relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Mayoritas masyarakat suku Surabaya beragama Islam. Selain itu juga terdapat masyarakat penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Secara evolusionistik, religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatian utama para ahli antropologi pada awalnya adalah mengenai bentuk religi atau keyakinan yang bersifat alami. Misalnya, kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia, berupa gunung, angin, hutan, dan laut.
Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni kepercayaan kepada satu dewa saja, monoteisme, dan lahirnya konsepsi agama wahyu, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenal aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Kesenian di Surabaya sendiri adalah topeng maulud. Topeng Wuludan, sebuah tradisi budaya yang sudah lama ada di Surabaya. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi yang biasanya dilakukan untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lagi terlihat. Ketika masa jayanya topeng Wuludan, di sepanjang Jalan Gubeng Besar Surabaya, banyak orang yang berjualan topeng Wuludan yang sangat kental dengan karakter singa. Tidak hanya itu, anak-anak ketika itu pasti ingin membeli topeng tersebut. Namun yang terjadi saat ini, masyarakat banyak yang melupakan tradisi tersebut. Anak-anak zaman sekarang telah terkontaminasi dengan budaya-budaya barat, sehingga sama sekali tidak mengenal apa itu topeng Wuludan. Demikian pula tugas kelompok AD hari ini, semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Kami kelompok AD pamit undur diri, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis hari Rabu, hari Kamis, jangan pernah ragu bersama cowok yang berkumis. Bu Guru selfie dulu, ganteng dikit, cekrek, ganteng banyak, cekrek, ganteng banget, cekrek, upload.